Serahkan langsung kepada Bu Sri Widyastuti yang akan memaparkan kasus dilema guru baruku. Kepada Bu Sri Widyastuti kami persilahkan. Baik, Bu Nurul, terima kasih. Baik, saya mewakili kelompok 3 untuk melakukan presentasi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Izinkan saya untuk share screen. Nah, ini tugas 3.1.A.5.1 dengan judul Dilema Etika dalam Pengambilan Keputusan, di mana ada Bapak Fasilitator Pak Marianto, Bapak Pengajar Praktik Bapak Radiman, anggota kelompok ada Pak Ketua Pak Hadi, Bu Nurul Isnani, dan saya sendiri Sri Widyastuti. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya lakukan presentasi. Nah, di sini kami mengambil kasus dilema guru baruku. Ini masukan dari Pak PP kami yang selalu memotivasi kami dalam segala hal. Terima kasih Pak PP. Nah, ini juga kasus sering terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya. Baik, saya bacakan untuk kasusnya. Ibu Anya adalah seorang guru P3K yang baru saja dinyatakan lulus dan ditugaskan di SMP Laskar Muda. Sebagai guru baru, Ibu Anya memperkenalkan diri kepada warga sekolah. Pada suatu hari, Ibu Anya menemui kepala sekolah untuk meminta agar jadwal mengajarnya dibuat pada jam dan hari tertentu saja di sekolah. Namun, permintaan tersebut belum direspon oleh kepala sekolah karena Bu Anya baru mulai bertugas tetapi sudah mengatur jadwal mengajar yang selama ini sudah berjalan dengan baik dengan guru lain yang sudah lama bertugas di sekolah tersebut. Menyikapi permintaan Ibu Anya tersebut, kepala sekolah lalu kemudian mengajak rapat semua dewan guru untuk mencari solusi terbaik. Dalam rapat, Bu Anya memaparkan keinginannya, yaitu meminta jam mengajar di sekolah hanya hari Senin, Rabu, dan Kamis. Sementara hari lainnya, Bu Anya tidak hadir di sekolah dan harus istirahat di rumah karena penyakit asma yang dideritanya. Bu Anya beralasan jika setiap hari ke sekolah ia takut tiba-tiba di perjalanan penyakitnya akan kambuh. Mendengar keinginan tersebut, guru lain menolak dan tidak setuju dengan permintaan Bu Anya. Dengan alasan Bu Anya guru baru dan memiliki beban dan tanggung jawab yang sama dalam pekerjaan. Alasan lainnya, jika pelajaran Bu Anya diistimewakan sesuai keinginannya, maka akan berdampak pada jam guru lain yang harus mengalah menyesuaikan jam mengajar Bu Anya. Terjadilah diskusi alot dan sedikit memanas antara Bu Anya dan rekan guru lainnya. Melihat kondisi perdebatan yang sudah tidak terkontrol. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi sebagai kepala sekolah? Nah, yang untuk menjawab pertanyaan itu, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut, yaitu rasa keadilan PS rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan yang perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain.
Kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, yaitu berpikir berbasis peraturan, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan tersebut apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Nah, untuk itu nilai-nilai yang saling bertentangan adalah etika dan moral. Yang terlibat ada kepala sekolah, Bu Anya, dan rekan sejawat lainnya. Fakta-fakta yang relevan, Ibu Anya meminta jam mengajarnya dibuat pada hari dan jam-jam tertentu saja, dan Ibu Anya mempunyai penyakit asma. Pengujian benar atau salah, guru P3K yang baru lulus berani meminta jam mengajar sesuai dengan keinginannya dan mempunyai penyakit asma. Paradigmanya itu keadilan melawan kasihan. Nah, pengujian benar atau salah, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi ada. Karena kalau tetap menuruti permintaan Ibu Anya berarti melanggar peraturan yang sudah dibuat. Perasaan dari intuisi Anda, apakah ada salah dalam situasi ini? Ada. Perasaan tidak enak atau tidak nyaman dengan keputusan yang dibuat. Kira-kira apa keputusan yang akan kita ambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Menerima permintaan Ibu Anya dengan 3 pertimbangan. Kemudian melakukan prinsip resolusi, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Investigasi opsi trilema, yaitu sebelum mengambil keputusan, melibatkan dewan guru lainnya dan memikirkan dampak ke depannya. Buat keputusan dengan memberikan solusi, yaitu meminta Bu Anya untuk menyerahkan surat keterangan dokter, menyetujui permintaan Bu Anya, tapi hanya untuk 1 semester, dan mengevaluasi jam mengajar Bu Anya. Yang ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apabila di kemudian hari nanti menemukan kasus yang sama, akan menggali lebih banyak lagi latar belakang dari guru yang baru pindah. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan lagi ke moderator, Bu Nurul, silakan. Baik, terima kasih Bu Tuti atas presentasinya. Jadi kasus ini adalah rekomendasi dari Pak PP kami, yaitu Pak Radiman, yang mungkin pernah benar-benar nyata terjadi di salah satu sekolah. Ya, kemudian kami angkat menjadi sebuah kasus yang narasinya juga kami garap bertiga semalam dengan berempat dengan Pak PP. Kebetulan Pak PP ini ahli bahasa, jadi dia yang merangkai kata-katanya, sehinggalah kasus ini kalau disusun secara narasi seperti sebuah sinetron. Jadi begitu. Jadi itu ceritanya itu tentang guru P3K yang baru diangkat, tapi dia ternyata punya penyakit asma. Kemudian dia meminta kepada kepala sekolah untuk meminta jam mengajarnya itu dibuat untuk hari-hari tertentu. Jadi itu inti kasus yang kami angkat pada kali ini. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kami beri kesempatan kepada kelompok 1 yang ingin memberikan umpan balik. Silahkan. Pada kelompok 1 kami persilahkan. Baik, silahkan Pak Niko. Kami persilahkan. Baik, Bu Nurul dan teman-teman dari kelompok 3. Jadi saya menggantikan Pak Adi karena Pak Adi tidak ada di tempat untuk menanggapi kasus yang dibahas oleh kelompok 3 tentang dilema guru baru. Nah, ini saya melihat kasus ini sangat menarik dan benar apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Memang kasus ini benar-benar nyata ada di lingkungan kita. Saya juga pernah menemukan hal seperti itu. Gitu. Ada beberapa guru memang alasannya bukan hanya karena penyakit asma, tapi beberapa guru juga sering saya dengar mengutarakan ini, minta jam tertentu dengan alasan kesibukan yang lain. Jadi ini kenapa menurut saya ini menarik, karena memang ada hal yang mungkin nanti akan mempengaruhi orang lain di situ.
ini benar-benar dilema yang luar biasa gitu, yang harus diambil oleh kita gitu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Tadi kelompok 3 sudah menyinggung tentang prinsip penyelesaian dilema ini berpikir berbasis peraturan. Nah, memang kalau kita hubungkan dengan peraturan yang ada secara khusus sebagai guru, apalagi itu pegawai negeri baik itu P3K, memang kita punya aturan bahwa setiap guru itu wajib mengajar setidaknya 24 jam per minggu. Nah, ini pertanyaan saya sederhana. Kira-kira dengan hal tadi keputusan saya lihat tadi bahwa menyetujui gitu ya dengan beberapa pertimbangan itu tadi. Nah, kira-kira apakah di situ tidak terjadi pelanggaran peraturan? Atau dengan kata lain mungkin apakah memang jam pelajaran itu hanya 3 hari itu tadi mencukupi 24 jam? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, itu saja Pak Niko. Ya, itu aja dulu. Baik. Saya beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan Pak Niko. Mungkin bisa langsung kita jawab. Bagaimana Pak Hadi atau Bu Tuti ingin memberikan tanggapannya? Oke. Tes. Silakan Pak Hadi. Oke. Terima kasih Pak Niko atas pertanyaan yang diberikan. Tadi kira-kira dengan hal tadi mengganggu nggak gitu Pak ya? Apakah apa tadi? Lupa. Kaitan dengan jam pelajarannya, kira-kira mencukupi enggak 24 jam per minggu itu sesuai dengan aturan yang ada itu, Pak Adi? Oh iya. Nah, dari situ gini Pak, makanya kita uji coba dulu. Rapatkan, ini kan ujuk-ujuk siapa lo ya tiba-tiba datang ngatur-ngatur jam gitu istilah sehari-harinya gitu kan. Tapi dengan alasan-alasan entah benar entah tidak, kepala sekolah tadi juga pas memutuskan dengan surat dokter, benar atau enggaknya. Ya, kalau seperti itu saya kira ini ya, kurang ya kalau 24 jam itu. Apalagi di SMP, dia guru mapelnya apa, nanti akan kesulitan, kasihan kurikulum. Maka 1 semester itu tadi diputuskan kita coba terapkan dulu meskipun dengan kita ada kawan-kawan yang nggak enak apa-apa gitu. Tapi di akhir rapat itu tadi coba kita tegaskan juga ini diuji 6 bulan dan seperti ini biasanya saya juga mengingatkan ya kawan-kawan ataupun siswa yang sering bolos. Ya dari karena ini berarti apa? Uji coba dulu itu Pak. Secara jam memang kurang memenuhi kalau menurut saya ya. Beberapa hari saja soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hadi. Mungkin Bu Tuti ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin dengan kurangnya jam itu, kepala sekolah bisa menambah dengan tugas tambahan. Misalnya sebagai wakil kepala sekolah atau waka kurikulum. Di situ kan, atau kepala lab. Jamnya itu kan 12 jam. Misalnya kalau 3 hari, insya Allah tercukupi Pak Niko. Mungkin kepala sekolah nanti mempertimbangkan agar bisa 24 jam dengan tadi menambahkan jam tambahan wakil atau waka kurikulum atau kepala lab, juga bisa kepala perpustakaan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Tuti. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi dari hasil keputusan kepala sekolah tadi yaitu mengadakan rapat, cuma rapat itu menyetujui tapi dengan beberapa syarat ya, syarat yang opsi yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu meminta Bu Anya menyerahkan surat keterangan dokter untuk membuktikan bahwa alasan dia sakit asma itu benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya alasan yang dibuat-buat saja. Kemudian opsi kedua disetujui oleh kepala sekolah tapi dengan syarat itu hanya untuk 1 semester saja.
Kemudian yang ketiga, kepala sekolah juga akan mengkaji lagi, mengevaluasi jam mengajar Bu Anya, kira-kira itu mencukupi atau tidak. Tapi kalau kita lihat memang waktunya sepertinya tidak mencukupi ya, kalau Bu Anya hanya mengajar beberapa hari dalam 1 minggu, sehingga jam dia tadi berkurang. Jadi mungkin solusi yang dipaparkan oleh Bu Tuti tadi cukup baik, yaitu memberikan jam tambahan kepada Bu Anya. Bagaimana Pak Niko? Apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Baik Bu, jadi terima kasih lah untuk apa jawaban yang sudah diberikan. Nah, saya memaklumi di sini memang dilemanya luar biasa ini, karena keterkaitannya bukan hanya untuk warga sekolah saja, ini berkaitan juga dengan pengawas sekolah juga, karena pengawas sekolah juga mungkin perlu tahu dengan hal ini. Mungkin salah satu opsinya, saran dari saya kalau memang bisa diterima untuk kelompok ini, dalam itu bisa masukkan bahwa perlu disampaikan juga dengan pengawas, agar keputusan kita juga enggak, apa namanya istilahnya, tidak disembunyikan gitu. Jadi pengawasnya juga wajib tahu sebagai atasan kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Niko. Itu salah satu saran yang sangat menarik dan kami sangat menerima sekali saran tersebut, karena memang hal ini harus diketahui oleh seluruh pihak-pihak yang terkait ya, apalagi pengawas ya, karena ini bersangkutan dengan jam mengajar. Baik, terima kasih kepada Pak Niko. Mungkin ada pertanyaan lain lagi Pak Niko? Cukup Bu, di sini pun udah hujan, nggak bisa dengar lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Oke, Niko. terima kasih. Kami persilakan lagi kepada kelompok 1, mungkin ada yang ingin menambahkan, memberi masukan atau memberikan pertanyaan, kami persilakan kepada kelompok 1. Baik, kepada Ibu Sri, kami persilakan. Terima kasih waktunya. Mungkin saya di sini tidak akan bertanya untuk kelompok 3, mungkin akan lebih menanggapi seperti buat putusan diambilkan yang diambil dari kelompok 3. Begini Bu Nurul, ini menarik sekali ya, kasus ini angkat kelompok 3 ini menarik sekali, karena di situ benar-benar dilemanya itu terjadi, di mana ya datang guru-guru baru, seperti kata Pak Hadi bilang, "Siapa lo?" Datang-datang langsung minta jam seperti itu. Ini benar-benar saya tadi sambil membayangkan, kalau saya di kepala sekolah apa yang harus saya ambil? Mungkin saran dari saya mungkin bisa dimasukkan sebelum mengadakan rapat, ada kalanya kepala sekolah dan rekan-rekan guru mencari informasi di sekolah lamanya si Ibu Anya. Nah, sebelum diputuskan di rapat, mencari dulu bagaimana sih sebelumnya keadaan Bu Anya di sekolah yang lama. Pastikan, semoga ya kalau ini misalnya ini benar-benar kasus nyata, semoga sekolahnya Bu Anya ini benar-benar yang bisa kita jangkau melalui handphone gitu kan, kita bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah yang lama dan rekan-rekan guru yang lama. Mungkin kita bisa cari tahu di situ. Jadi baru bisa mengambil keputusan yang seperti kelompok 3 ambil. Mungkin itu saja sih saran dari saya, Bu. Dan sejauh dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 sudah sangat baik sekali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Sarannya sangat baik sekali dan kami juga akan menerima dengan lapang dada dengan baik sarannya tersebut. Mantan kelompok nih. Ya, kadang memang sebuah keputusan itu perlu koordinasi oleh banyak orang, begitu ya Bu Sri. Ringi hati, kalau bahasa Melawi Pak Mar, ringi hati. Ringi. Baik, mungkin ada tambahan lagi Bu Sri? Cukup. Ya, Saya rindu aja dengan kelompok 3 ini. Iya. Baik, mungkin kepada Pak Hadi atau Bu Tuti ada tambahan lagi? Sudah cukup Bu Nurul? Sudah cukup. Pak Hadi? Pak Hadi bagaimana? Ya cukup lah Bu ya, nanti itu jadi telik sandi berarti para Diman dan anak buahnya. Baik, kepada kelompok 1 mungkin masih ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Cukup. Cukup ya? Ini cukup ya, cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Jadi demikianlah tadi presentasi dari kami yang mengangkat sebuah kasus yang berjudul Paradigma Guru Baruku. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus ini adalah pengambilan
sebuah keputusan terkadang memang terasa berat bagi kita ya, karena yang terjadi di lapangan, sebuah keputusan itu akan membawa berbagai aspek moral dalam kehidupan bersosialisasi. Hendaknya sebuah keputusan itu harus benar-benar mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Sebuah keputusan hendaknya akan memberikan kebaikan untuk semua. Jangan sampai keputusan itu akan merugikan salah satu pihak, apalagi sampai merugikan seluruh penerima kebijakan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar Kelompok biasa. 1, 2, 3. Plus semua. Luar biasa. Itu.